Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Bram Manaha. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah topik yang selalu menjadi bahan perdebatan, di mana ada pro dan kontra, yaitu tentang persepuluhan. Oleh karena itu, kita akan membahas ini di dalam beberapa episode supaya video ini tidak terlalu panjang untuk disimak oleh para pendengar, tetapi bisa berepisode dalam durasi yang tidak terlalu panjang. Mengapa, saudara? Karena ada pendapat bahwa persepuluhan itu adalah perintah hanya kepada bangsa Israel saja di dalam Perjanjian Lama. Dan persembahan itu diberikan oleh 11 suku dan diberikan kepada satu suku, yaitu suku Lewi. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa persepuluhan itu hanya ada di dalam Perjanjian Lama dan ditunjukkan kepada mereka, sebab itu tidak ada perintah di dalam Perjanjian Baru untuk memberikan persepuluhan. Ini pendapat yang lain. Oleh karena itu, mari kita mau mencoba membahasnya dalam beberapa episode. Dalam episode kali ini kita akan membahas awal pemberian persepuluhan, di mana persepuluhan pertama kali diberikan oleh Abraham. Dialah orang yang pertama kali memberikan persembahan persepuluhan ini. Abram memberikan itu sebelum namanya diganti menjadi Abraham. Dia memberikan persepuluhan itu setelah dia dengan pasukannya membantu untuk membebaskan Lot dan keluarganya yang ditawan oleh musuh mereka bersama-sama dengan Raja Sodom dan Gomora dan masyarakat serta harta benda daripada Sodom dan Gomora, di mana Lot dan keluarganya tinggal di sana. Ketika Sodom dan Gomora itu diperangi dan dikalahkan oleh beberapa raja, yaitu Amrafel, Raja Sinear, kemudian Ariok, Raja Elazar, dan Kedorlaomer, Raja Elam, serta Tideal, Raja Goyim, yang datang menyerang Sodom dan Gomora, sehingga harta kekayaan daripada tanah Sodom dan Gomora, termasuk harta kekayaan perempuan dan anak laki-laki daripada orang-orang Sodom dan Gomora dirampas oleh raja-raja ini dan dibawa ke negeri mereka. Nah, oleh karena itu Abram datang dan mengalahkan, kemudian merampas kembali milik kepunyaan orang Sodom dan Gomora serta Lot ini. Dan dari hasil rampasan itulah Abram memberikan persepuluhan kepada Abimelek. Di mana di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-14 ayat 20 dikatakan di sana, dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Jadi Abram setelah mengalahkan 4 raja tersebut dan merampas apa yang telah dirampas oleh raja-raja itu, Abram bertemu dengan Abimelek dan Abram memberikan persepuluhan dari harta rampasan tersebut. Inilah momentum pertama kali di mana Abram memberikan persepuluhan.
Itulah sebabnya di dalam Kejadian pasal 14 ayat 11 dikatakan segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh lalu mereka pergi. Di dalam Kejadian pasal 14 ayat 12 dilanjutkan juga Lot anak saudara Abram beserta harta bendanya dibawa musuh lalu mereka pergi setelah Lot itu diam di Sodom. Kemudian Kejadian pasal 14 ayat 16 dilanjutkan dengan dibawanya lah kembali segala harta benda itu juga Lot anak saudaranya itu serta harta bendanya dibawanya kembali, demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Nah, jadi dari hasil rampasan inilah Abram memberikan persepuluhan. Memang ada yang mengatakan bahwa Abram tidak mendapat perintah daripada Allah atau Yahweh untuk memberikan persepuluhan, dan ini bukan sebuah kewajiban untuk dilakukan. Namun nanti kita akan melihat itu dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya, apakah benar pendapat semacam ini. Karena ketika kita mengatakan itu bukan perintah Tuhan dan sebuah kewajiban atau keharusan, jika kita tidak membaca Alkitab secara detail dan menyeluruh. Kalau kita hanya mengutip ayat ini maka betul. Tetapi ketika kita melihat Alkitab secara menyeluruh, maka kita menemukan bahwa apa yang dilakukan Abraham ini sebenarnya merupakan sebuah perintah yang harus dilakukan. Dan kita ingat bahwa pada zaman Abraham itu belum ada kitab yang tertulis. Hanya melalui hati nurani. Itu yang pertama. Jadi yang pertama kali melakukan atau memberikan persepuluhan adalah Abram. Orang yang kedua yang ingin memberikan persepuluhan adalah Yakub, cucu daripada Abraham. Selama 180 tahun Abram tidak ada, muncullah Yakub yang bernasar untuk memberikan persepuluhan. Di dalam kitab Kejadian pasal 28 ayatnya yang ke-22 berkata, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Saudara, ini adalah nasar daripada Yakub. Kenapa Yakub katakan ini, saudara? Di dalam Kejadian pasal 28 ayat yang ke-20 dikatakan di sana demikian. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Dilanjutkan di dalam Kejadian pasal 28 ayatnya yang ke-21. Sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan akhirnya jatuh pada ayat yang ke-22, Yakub mengatakan dia akan memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Di dalam ayat 22 ini dikatakan aku akan selalu, ya,
akan selalu kupersembahkan. Kata selalu berarti itu secara kontinu Yakub berjanji memberikan persepuluhan. Jikalau apa yang dinasarkan tadi dilakukan oleh Allah, apakah hal yang dikatakan Yakub itu menjadi kenyataan? Ya, menjadi kenyataan. Di mana Kejadian pasal 28 ayat 20 itu menjadi kenyataan. Di mana di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-33 ayat 17 dikatakan, tetapi Yakub berangkat ke Sukot, lalu mendirikan rumah, dan untuk ternaknya dibuatnya gubuk-gubuk. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. Di dalam kitab Kejadian pasal 32 ayat 5 dikatakan, aku telah mempunyai lembu, sapi, keledai, dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan, dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku supaya aku mendapat kasihmu. Ayat 14, yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan. Ayat 15, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Jadi ini harta yang mau diberikan oleh Yakub kepada Esau kakaknya. Ini yang baru diberikan, berarti dia masih punya kambing domba yang banyak sekali. Artinya kitab Kejadian pasalnya yang ke-28 ayat 20 itu menjadi kenyataan bahwa Tuhan memberkati Yakub. Dengan demikian maka Yakub akan selalu mempersembahkan 1/10 dari hartanya itu kepada Tuhan. Jadi kita melihat di sini bahwa Yakub melakukan. Kemudian Kejadian pasal 28 ayat 21 juga jadi kenyataan. Di dalam kitab Kejadian pasal 35 ayat 27 dikatakan, lalu sampailah Yakub kepada Ishak ayahnya di Mamre dekat Kiryat Arba. Itulah Hebron, tempat Abraham dan Ishak tinggal sebagai orang asing. Ayat 28, adapun umur Ishak 180 tahun. Dan ayat 29 dikatakan, lalu meninggallah Ishak, ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, ia tua dan suntuk umur. Maka Esau dan Yakub anaknya itu menguburkan dia. Jadi dia katakan bahwa kalau Tuhan tuntun dia di jalannya sehingga dia selamat dan bisa bertemu dengan orang tuanya, maka Allah akan menjadi Allahnya dan dia mempersembahkan persepuluhan kepada Tuhan. Dan apa yang dirindukan oleh Yakub itu menjadi kenyataan. Dengan demikian maka Yakub pasti memberikan persepuluhannya kepada Yahweh atau Tuhan. Jadi saudara, kalau ada yang mengatakan bahwa persepuluhan tidak perlu diberikan karena bukan sebuah kewajiban, maka di sini tersirat bahwa Abram memberikan persepuluhannya kepada Tuhan walaupun tidak ada perintah tertulis bahwa itu sebuah kewajiban. Dan Yakub pun mengatakan dia akan selalu, artinya secara kontinu dia memberikan. Nah, nanti di bagian yang lain kita akan lihat. Kalau engkau bernasar, maka engkau harus menepati.
Jadi kalau engkau tidak menepati, maka jangan engkau bernazar. Nah saudara, kita melihat bahwa ini terjadi sebelum hukum Taurat itu diberikan kepada bangsa Israel. Tetapi hukum persepuluhan sudah dijalankan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, ini awal daripada pemberian persepuluhan. Bukan sejak bangsa Israel menetap di tanah Kanaan, lalu setelah hukum Taurat diberikan baru persepuluhan diadakan. Tidak demikian. Nanti kita lihat lebih jauh dari pembahasan ini. Nah, jadi ini session pertama kita bahas di sini saudaraku, bahwa awal mulanya persepuluhan itu diadakan ketika Abraham pertama kali melakukan, kemudian sampai kepada cucunya juga melakukan. Nah, kalau Abraham memberikan, maka pasti Ishak yang melihat ayahnya melakukan hal itu, Ishak pun pasti melakukan. Dan karena dia melakukan itu, maka cucunya Yakub juga melihat itu, maka dia pun bernazar kepada Tuhan untuk melakukan hal yang sama. Ini keteladanan yang terus-menerus terjadi, saudara. Nah, jadi bagi orang-orang yang punya paham bahwa ini karena bukan sebuah perintah, maka tidak perlu untuk dilakukan. Dan ini bukan sebuah kewajiban untuk diberikan. Tetapi nanti kita akan membahas itu lebih dalam lagi dalam episode-episode yang akan datang. Jadi kita melihat di sini bahwa Abraham itu hidup sebelum ada hukum yang mengatur dia memberikan persepuluhan, tapi itu dari keinginannya untuk memberi. Begitu juga dengan Yakub yang bernazar untuk memberikan persepuluhan. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita tidak mempunyai keinginan, kerinduan untuk memberikan persepuluhan kepada Tuhan, walaupun kita tidak hidup di dalam hukum Taurat? Nah, orang-orang seperti ini harus konsisten dan jujur. Di sisi lain, tidak mau mengikuti apa yang dilakukan oleh Abraham. Tetapi mereka mau dijadikan sebagai keturunan Abraham yang menerima janji. Kalau Anda konsisten untuk tidak memberikan persepuluhan karena tidak ada perintah, maka Anda pun harus konsisten tidak boleh mengutip janji keselamatan atau janji berkat yang diberikan kepada Abraham, dan Anda mengatakan diri Anda adalah keturunan Abraham secara rohani yang tidak dilahirkan secara daging. Dan tidak boleh juga mengambil kehidupan Abraham sebagai bapa orang beriman untuk Anda sandingkan kepada diri Anda, karena Anda tidak mempunyai sifat dan karakter kerinduan seperti Abraham. Jadi Anda jangan milih-milih ayat dong untuk menerapkan pada diri Anda. Anda harus cabut semua apa yang merupakan atribut dari Abraham untuk diri Anda. Begitu. Bahkan lebih jauh, Anda tidak boleh mengikuti iman Abraham, karena tidak ada perintah untuk itu. Tidak ada aturan untuk itu gitu. Ya. Nah, itu kita harus konsisten dan jujur gitu. Demikian saudara, untuk episode ini kita telah membahas awal mulanya persepuluhan itu dilakukan. Bagi saudara yang sudah menyaksikan video ini, kiranya saudara diberkati dengan penjelasan tersebut.
Dan jangan lupa untuk like, subscribe, kemudian share kepada teman-teman yang lain. Komen di kolom komentar, saya akan setia untuk mengomentari atau menjawab saudara. Dan bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai jumpa pada video lanjutannya. Dan shalom.